Lagi banyak berita beredar kalau di Korea Selatan sektor fishing banyak yang kabur. Sesuai Instruksi dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani, yaitu jangan kabur. Nah, ada yang komentar seperti ini. Kalau gajinya sesuai dengan SLC dan tidak di bawah UMR, gak bakalan kabur, Pak. Apakah ada yang seperti itu? Nah, kita bahas di video ini. Selamat menyaksikan. Kutip dari halaman YouTube-nya Mas Wahhono Channel yang punya Wahhono Travel yang melayani antar jem bandara seperti itu. Dikatakan bahwa di situ kalau misalkan ada yang komen di channel beliau yang mengatakan bahwasannya kalau SLC itu tidak sesuai dengan UMR di Korea Selatan saat ini bisa di cancel di Indonesia. Pertanyaannya seperti ini, apakah PMI yang mau cancel dan dapat SLC tersebut apakah sanggup untuk menunggu SLC berikutnya gitu? Nah, saya yakin setiap individu pekerja migran Indonesia sektor fishing ya, seperti yang saya rasakan itu ketika mendapatkan kontrak kerja atau SLC itu kegembiraannya itu kita seperti mendapatkan apa yang sudah kita impikan gitu loh. Nah, walaupun itu masih harapannya itu masih jauh ya. Nah, kenapa Didi bilang seperti itu? Karena Didi pernah merasakan rasanya SLC itu di cancel, dibatalkan ya oleh pengguna ataupun oleh sajang yang sudah mengambil kita. Nah, sekarang kalau misalkan kita membatalkan atau cancel ya, kita sendiri yang cancel gitu. Nah, apakah menjamin nanti secepatnya akan dapat SLC lagi? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, disinilah kita sebagai pekerja migran Indonesia yang memilih sektor fishing ini diuji ke sejauh mana gitu kemauan kita gitu kan, kekuatan kita gitu. Nah, kalau misalkan memang tidak tepat ataupun tidak mau, ya bisa di cancel, tapi syaratnya konsekuensinya harus menunggu SLC susulan. Nah, entah itu secepatnya bisa 1-2 minggu yang akan datang atau 1-2 bulan, bahkan 4 bulan itu bisa bisa jadi ya. Bahkan itu ya mohon maaf, ini amit-amit semuanya, semoga saja tidak terjadi ya. Ada yang dapat SLC 1 di cancel dan tidak dapat lagi, itu ada juga seperti itu. Dan itu semoga tidak terjadi ya. Dan kalau itu terjadi kan sangat disayangkan seperti itu. Sudah keluar modal banyak gitu kan, hanya karena ini ada merek ini lagi. Hanya karena tidak sesuai gitu terus di cancel gitu kan. Nah, tapi itu kembali lagi kepada individu masing-masing ya, kepada individu masing-masing ya. Kalau misalkan memang kekeh dengan pendiriannya ya, kalau masalah gaji di bawah dari UMR itu memang bisa untuk jadi bahan pertimbangan untuk cancel ya. Akan tetapi kalau semisalkan SLC dikatakan SLC fishing itu jauh di bawah UMR, kalau untuk rata-ratanya tidak. Semuanya itu semuanya itu mengacu kepada peraturan undang-undang sekarang gitu. Jadi ketika fishing itu dikirimkan SLC itu sudah mengikuti upah minimum regional sekarang ataupun yang terbaru ya. Kalau tahun kemarin ya 2.010.000 2.060.000 gitu. Ada yang segitu kan. Nah, kalau misalkan masih di bawah, mungkin itu belum upgrade saja. Mungkin itu belum upgrade karena masalah sistem atau bagaimana. Nah, itu kalau misalkan ada nomor telepon yang tertera, itu bisa bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan gitu ke kalau misalkan masih ragu ke pihak BP2MI-nya atau ke kontak HRD Koreanya. Kalau misalkan ini itu sebenarnya bisa ditanyakan juga gitu. Nah, ada juga yang komen gini, bohong katanya. Di fishing itu nyari 20 juta saja susah ya. Komen di YouTube-nya Didi ya. Nah, komennya seperti ini.
Nah, jadi gini Mas ya, kalau mainnya masih kurang jauh, nggak usah memvonis atau juga memutuskan itu kebohongan ya. Karena apa, setiap konten itu pasti ada pertanggungjawaban, dan setiap ungkapan itu pasti akan ada pertanggungjawaban ya, dituntut pertanggungjawaban, baik itu oleh para pemirsanya, oleh para netizennya, ataupun nanti ketika kita, kalau yang muslim itu di akhirat ya, pertanggungjawabannya sama Tuhan, urusan lidah, urusan mulut ya. Nah, untuk yang mungkin agama lain juga ada perhitungan dosa gitu loh. Nah, kita para konten kreator itu sangat menghindari kebohongan itu. Karena apa? Satu kali berbuat kebohongan, hilanglah kepercayaan netizen, hilanglah kepercayaan para subscriber kita kayak gitu. Jadi buat apa dibuat konten yang itu sekiranya membohongi publik gitu loh, yang bahwa kenyataannya ya di Korea Selatan itu, di fishing khususnya di penangkapan kapal Hanggang-mang ya, di penangkapan kapal Hanggang-mang itu gajinya yang sudah pengalaman dan sudah bisa itu 3,5 juta minimal ya, 3,5 juta minimal, dan ada yang sudah mencapai gaji 4 juta sampai 4,5 juta won. Jadi kasih tahu saja ya, kalau sudah re-entry atau 5 tahun dan balik kembali ke majikan yang lama, itu gajinya bisa 4 juta, rata-rata 4 juta ya. Nah, jadi di sini kalau dibilang bohong, tanya dulu sebelum memutuskan, oh ini kontennya bohong. Tanya dulu Mas ya, tanya dulu, maksudnya Mas itu udah berapa lama di Koreanya, kan kayak gitu. Kalau baru datang gaji UMR ya wajar, gaji UMR itu 2 juta untuk tahun ini ya. Belum tahu ada kenaikan apa enggak nanti. 2.060.760 won. Jadi 2.060.000 lah. Dibikin gampangnya. 2.060.000. Itu kalau di kurs untuk saat ini itu masih bisa mendapatkan sekitar 22 juta sampai 23 juta. Nah, kalau untuk statementnya yang mengatakan bohong itu fishing untuk dapat 20 juta saja masih diragukan gitu loh, di bawah UMR. Nah, sekarang Masnya ini kerja di sektor mana? Apakah sudah bekerja di Korea? Pertanyaannya yang komennya ini ya kan, apakah sudah di Korea, apakah sudah di fishing, apakah sudah main ke tempat-tempat selain pekerjaannya. Misalkan Masnya ini ditambak ya, sudahkah ke tambak yang lain gitu loh, atau sudahkah ke bertanya ke sektor penangkapan di kapal gitu kan contohnya. Nah, di kapal itu paling rendahnya gajinya berapa? Contoh ya, kapal camang saja, kapal camang itu sudah 2.200.000 ya. 2.200.000 itu kecilnya di Korea, di tempat Didi itu. 2.200.000 itu kecil di Boryong khususnya. Nggak tahu di tempat lain. Itu kapal camang, kapal kecil yang berangkatnya itu pagi jam 7 sekitaran jam 7, terus jam 11 pulang jual ikan, berangkat lagi jam 2, jam 6 pulang lagi kayak gitu. Kalau Didi tidak salah, dari teman Didi itu bilang seperti itu ya, yang kerja di kapal camang. Dan di kapal tombal ya, di kapal tombal itu minimal rata-rata bayaran di sini itu 2,5 juta kalau untuk yang sudah bisa apcabi, yang sudah bisa narik tombal atau bubu ya. Kalau misalkan belum bisa narik bubu atau belum bisa narik tombal atau masih pemula, itu 2.200.000 rata-rata. Karena apa? Didi saja 2019 awal datang pertama itu 1.800.000, memang UMR-nya waktu 2019 2.800.000 1.800.000 won. Dan setelah kerja 6 bulan, gaji Didi dinaikkan menjadi 2 juta won ya. Setelah 6 bulan loh, 6 bulan bekerja. 1 tahun bekerja dinaikkan lagi ya, 2.200.000. Nah, 2.200.000 itu plus bonus. Jadi digenapkan 2.300.000. Nah, itu kerja selama setahun sudah dinaikkan menjadi 2.300.000. Kalau di kurs berapa? Nah, dari sini saja sudah kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya kita yang di sini di Korea itu memang tidak sama masalah gaji. Ini berbicara gaji standar dulu ya. Kalau mereka yang pamer gaji tinggi itu beda pasal. Nah, kalau ada yang pamer gaji tinggi, tanya dulu sudah berapa lama di Koreanya, dan skill dia itu sudah mungkin sudah
skill dewa lah, ibaratnya sudah paham semua tentang peralatan di kapalnya, atau mungkin penangkapannya selalu banyak. Jadi seperti itu Mas ya, jangan menjustifikasi sebuah konten itu menjadi sebuah kebohongan. Kami juga sebagai konten kreator, saya khususnya ya yang sebagai konten kreator gitu, sering mengambil men-share video dari teman-teman, dari TikTok, dari Facebook, dari YouTube juga. Nah ini loh untuk motivasi, untuk memotivasi teman-teman yang mau bekerja di Korea Selatan untuk saya nanti akan mendapatkan gaji sekian gitu loh. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi gitu kan. Jadi tapi di balik itu semuanya, teman-teman juga harus jeli, harus tahu, dan harus bisa berpikir, oh iya, orang ini mendapatkan gaji sekian puluh juta, katakanlah 40 juta, berarti orang ini gajinya besar. Coba tanyakan dulu sudah berapa lama gitu di Koreanya, kayak gitu. Jangan kita ujuk-ujuk bohong ini. Kalau pertama memang tidak seperti itu, kalau pertama memang tidak sebesar itu gajinya, masih kecil. Tapi kalau sudah mahir itu sajang atau majikan itu nanti akan berpikir sendiri. Ada yang kita minta, ada yang berpikir sendiri, jadi langsung dinaikkan gitu loh. Anak ini kerjanya bagus, udah kita naikkan gajinya gitu, biar dia bertahan di sini, kayak gitu Mas ya. Jadi inti dari video ini, pertama menyikapi dari jangan kabur, himbauan dari Pak Beni. Yang kedua ya kalau gaji PMI sektor fishing di bawah dari UMR di cancel di Indonesia, sangat disayangkan sekali ya. Kalau itu memang harus diambil, sangat disayangkan sekali, karena untuk mendapatkan SLC berikutnya itu dipertanyakan berapa lamakah lagi gitu kan. Nah terus itu dipertimbangkan lagi. Dan masalah komentar tadi yang kebohongan itu ya, jadi untuk teman-teman kalau melihat sesuatu tayangan itu jangan diambil mentah-mentah lah, atau kalau misalkan jangan ditelan mentah-mentah dulu, tanyakan dulu gitu loh, tanyakan dulu, nggak apa-apa komentar di situ, nggak apa-apa. Jadi komentar yang baik dan pantas, jangan menjustifikasi, jangan menjelekkan gitu loh. Nah kayak gitu. Dan satu lagi, untuk yang tidak suka ataupun anti sama yang namanya menjadi PMI atau TKI ya, ada yang komen ada ucapan yang bukan komen ya, ada ucapan yang gini, kamu TKI ngapain kamu jauh-jauh ke luar negeri, apakah di negeri sendiri tidak ada kerjaan gitu kan. Nah ada kerjaan tapi tidak menemukan yang seperti ini. Pertama dari segi bayaran, kedua dari segi penghargaan apa, di sini di Korea kita masih bisa dihargai ya, ada yang masih kita merasa dihargai. Tapi kalau di Indonesia ya tahu sendirilah, dihargai kenapa, hanya datang seorang diri, dijemput oleh majikan ya, ditempatkan sudah disediakan kamar dengan penghangat, dengan AC, dengan fasilitas yang setara dengan apartemen, walaupun bukan apartemen ya, ada yang dapat di apartemen, itu sudah merasa dihargai ya, tanpa orang dalam, tanpa bayaran uang administrasi masuk ya. Walaupun di Korea itu prosesnya sebenarnya memakan dana, tapi tidak ada namanya suap menyuap sama orang dalam, itu tidak ada di sini tuh ya. Kecuali kalau misalkan ada yang komen juga tuh, ada yang di komen-komen itu, bang minta rekomendasikan saya ke sajangnya untuk ngambil saya biar saya dapat SLC, nanti saya kasih komisi. Nah itu juga bukan keinginan kita ya, bukan keinginan kita, dan jangan sampai seperti itu. Karena apa? Sayang uangnya, sayang. Kalau misalkan teman-teman punya uang, disimpan saja untuk keperluan sehari-hari. Jangan karena ambisi yang nantinya belum tentu baik di kedepan harinya, seperti itu. Oke, dicukupkan dulu sampai di sini videonya, karena ini sebenarnya unek-unek Didi saja ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan terakhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kalau misalkan ada
sesuatu yang mau disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI Korea bisa.